Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Idopi SPDI MPD dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Vera Amelia. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama dari kelompok 6 mengenai materi Rijalul Hadis dan Jarwa Ta'dil. Ilmu hadis merupakan salah satu disiplin ilmu agama yang sangat penting, terutama sekali untuk mempelajari dan menguasai hadis secara baik dan tepat. Ada beberapa cabang ilmu hadis yang terdapat dalam pembahasan ulumul hadis, dua diantaranya yaitu ilmu Rijalul Hadis dan ilmu Al-Jarh wa At-Ta'dil. Sebagai salah satu cabang ilmu hadis, ilmu Rijalul Hadis merupakan ilmu yang secara spesifik mengupas keberadaan para Rijalul Hadis atau para perawi. Ilmu ini dapat membantu kita untuk mengetahui keadaan para perawi yang menerima hadis Rasulullah dengan keadaan rawi yang menerima hadis dari sahabat dan seterusnya. Dengan mengetahui keadaan perawi yang menjadi sanad akan memudahkan kita menilai kualitas suatu hadis. Telah kita ketahui bahwa tidak semua hadis dapat diterima periwayatannya. Artinya terdapat hadis yang berpotensi tertolak dan para ulama tidak menjadikannya hujah. Untuk mengenali keadaan mereka, baik kelebihan maupun kekurangan mereka dalam periwayatan, maka diperlukanlah informasi dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama ahli kritik para periwayat hadis. Kritikan para periwayat hadis itu tidak hanya berkenaan dengan hal-hal yang terpuji saja, tetapi juga mengenai hal-hal yang tercela. Hal-hal dapat dikemukakan untuk dijadikan pertimbangan dalam hubungannya dengan dapat atau tidak diterimanya riwayat hadis yang mereka riwayatkan. Untuk itu perlu adanya pemahaman ilmu Jarh wa Ta'dil. Kami telah mewawancarai seorang pengajar pesantren Ummul Qura dan 2 orang mahasiswa mengenai Rijalul Hadis dan Jarh wa Ta'dil. Akan tetapi yang mengetahui hanya seorang pengajar saja, sedangkan 2 orang mahasiswa itu tidak mengetahui apa itu Rijalul Hadis dan Jarh wa Ta'dil. Baik, dalam materi ini kami telah mengambil beberapa rumusan masalah, diantaranya yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan Rijalul Hadis, yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan Jarh wa Ta'dil, ketiga, mengapa para mahasiswa tidak mengetahui Rijalul Hadis dan Jarh wa Ta'dil, dan yang terakhir yaitu bagaimana caranya agar para mahasiswa mengetahui lebih dalam mengenai Rijalul Hadis dan Jarh wa Ta'dil. Baik, langsung saja yaitu materi pertama mengenai Rijalul Hadis. Yang pertama yaitu pengertian dari Rijalul Hadis. Cara bahasa, kata Rijalul Hadis berasal dari kata rijal dan hadis, di mana kata rijal berasal dari bahasa Arab yang berarti beberapa laki-laki, sedangkan kata hadis artinya sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad baik berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan, sedangkan secara istilah, Rijalul Hadis merupakan ilmu pengetahuan yang dalam pembahasannya membicarakan hal ihwal dan sejarah kehidupan para rawi dari golongan sahabat, tabi'in, dan tabi'it tabi'in. Yang kedua yaitu urgensi ilmu Rijalul Hadis. Urgensi dikuasainya ilmu ini karena di dalamnya membahas tentang riwayat hadis yang dapat menentukan status sanad hadis. Jika perawi dalam sanad itu muttasil dan sikoh pada setiap tingkatannya, maka periwayatannya sudah dapat diterima meskipun belum final. Mengetahui data-data para perawi secara detail yang meliputi biografi, kualitas kepribadian, dan tingkat religiositasnya, yang dengan demikian akan diketahui pula ittishalus sanad, ketersambungan sanad antara satu perawi dengan perawi yang ada pada tingkat selanjutnya dalam mata rantai sanad. Mengetahui sikap atau kriteria para ulama dalam menilai perawi, apakah ulama yang melakukan Jarh wa Ta'dil termasuk mutasyadid ataukah mutasahil. Berangkat dari realitas fokus kajian kritik sanad pada penelitian kualitas para rawi, maka keberadaan ilmu Rijalul Hadis tidak bisa dipandang sebelah mata. Baik, yang ketiga yaitu bentuk penyajian kitab Rijalul Hadis. Yang pertama yaitu bentuk kitab rijal berdasarkan nama-nama dan nasab perawi yang serupa. Nama-nama dan nasab perawi yang serupa terdapat di dalam kitab Al-Mushtabah fi Al-Rijal, Asma'ihim wa Ansabihim. Kitab ini merupakan karangan dari Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Usman bin Qaimaz Az-Zahabi. Kitab ini disusun karena banyak sekali dari nama-nama perawi, nasib, kunya, dan lakob atau nama panggilan yang secara jelas serupa dan berbeda dalam pengucapan, terutama di dalam mencantumkan sanad perawi. Kitab ini disusun berdasarkan abjad atau kamus. Yang kedua yaitu bentuk kitab Rijalul Hadis berdasarkan biografi umum para perawi. Al-Tariq Al-Kabir. Kitab ini merupakan karangan dari Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Jafri Al-Bukhari atau yang dikenal dengan sebutan Imam Bukhari.
Kitab ini merupakan sebuah biografi umum para perawi yang dimulai dari para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang sesudahnya. Kitab ini disusun berdasarkan huruf abjad atau kamus. Baik, yang ketiga yaitu ada bentuk kitab rijal berdasarkan biografi singkat sahabat Nabi. Kitab Usdul Ghabah fi Ma'rifat al-Sahabat. Kitab ini merupakan karangan dari Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Abdul Karim al-Jazari atau yang dikenal dengan Ibnu al-Atsir. Kitab ini merupakan kitab biografi singkat para sahabat yang dimana dalam penyusunannya menyebutkan nama-nama perawi berdasarkan nasab, dan nasab para perawi itu dijadikan sebagai sistematika penyusunannya berdasarkan huruf-huruf hijaiyah. Tidak akan disebut tentang permasalahan nasab kecuali di dalam kitab ini, supaya memberikan pemahaman yang luas karena sebagian pemahaman dari ahli ilmu dan ma'rifat yang memberikan isyarat pada hal ini dari semua yang ada di dalam kitab ini membutuhkan kepada pandangan yang lain. Yang keempat yaitu bentuk kitab Rijalul Hadis, biografi yang disusun berdasarkan Tobaqot al-Ruwat atau golongan periwayatan atau Bakot al-Kubro. Kitab ini adalah karangan dari Muhammad bin Sa'ad bin Mani al-Hashimi al-Baswari atau yang dikenal dengan Ibnu Sa'ad. Kitab ini Tobaqot al-Kubro merupakan sebuah kitab yang berisi tentang biografi yang disusun berdasarkan Tobaqot al-Ruwah atau golongan periwayatan. Sebab di dalamnya mencakup sejarah kehidupan atau biografi yang dimulai dari biografi Nabi Muhammad, sahabat-sahabat Nabi, dan para pengikutnya sampai seterusnya. Yang kelima yaitu bentuk kitab yang disusun berdasarkan kutub al-sitah atau kitab yang 6. Dalam bentuk kitab ini ada dua. Yang pertama yaitu kitab al-mujam al-mustamil ala jikri asma al-suyuk al-aimati al-nab, karangan dari al-imam al-hafidz Abi Qasim Ali bin al-Hasan bin Hibatullah al-Syafi'i atau yang dikenal dengan Ibnu Asakir. Kitab ini menjelaskan tentang perawi kutub al-sitah yang disusun berdasarkan kamus atau abjad huruf yang memuat atas nama-nama guru dari kutub al-sitah. Kitab ini ditulis setelah selesai menuliskan buah karyanya yang berjudul Al-Atraf ala al-Kutub al-Arba'ah. Kedua yaitu kitab Ikmal Tahzib al-Kamal. Kitab ini karangan dari Al-Hafidz Alai al-Din al-Mughlotay bin Kulaiz al-Hanafi yang disusun seperti halnya kitab Al-Hafidz al-Mizi yang beliau jadikan sebagai rujukan, dan diberikan beberapa penambahan yang belum ditulis oleh al-Mizi di dalam bab nasab, sehingga memberikan banyak perhatian terutama di dalam pemberian nama. Begitu juga tersebarnya di dalam pemberian nama nasab yang tidak disertai dalil dalam setiap perkataan beserta rujukan kepada sandaran yang aslinya. Kitab ini disusun berdasarkan biografi para sahabat sampai orang setelahnya yang disusun berdasarkan perawi kutub al-sitah. Yang keenam yaitu bentuk kitab rijal yang disusun berdasarkan kualitas perawi baik yang sikot atau yang dipercaya maupun yang doib atau yang lemah. Nah, dalam bentuk kitab ini juga ada dua, yaitu yang pertama kitab al-sikot mimman lam yakofi al-kudub al-sitah, karangan dari Zainuddin Qasim bin Kutlubugo al-Hanafi. Kitab ini disusun berdasarkan kepada kitab Jarwa Ta'dil karangan Ibnu Abi Hatim yang telah menyebutkan berbagai macam ta'dil selain yang ada di dalam kitab Tahzib. Dari kedua imam besar tadi antara Ibnu Hibban dan Ibnu Abi Hatim, keduanya mempunyai karakter tersendiri. Ibnu Hibban mengetahui pentadilan itu dengan nomor, sedangkan Ibnu Abi Hatim dengan penjelasan ta'dilnya. Keduanya hadir menjelaskan ta'dil maupun jarnya yang menyebutkan penjelasan disertai dengan pendapatnya. Yang kedua yaitu kitab Al-Duafawa Al-Matrukin li Ibni Al-Jauzi, karangan Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin Al-Jauzi. Kitab ini adalah nama-nama perawi yang dinilai doib atau lemah dan orang-orang yang dinilai cacat dalam periwayatannya dari imam-imam besar seperti Ahmad bin Hambal, Yahya bin Ma'in, Ali bin Al-Madini, Al-Bukhari, Muslim, Ibrahim bin Yakub, dan Al-Jauzani, Al-Sadi, dan lain-lain. Kitab ini juga merupakan sebuah ringkasan yang disusun berdasarkan huruf mu'jam atau abjad huruf. Dan yang terakhir yaitu bentuk kitab rijal yang membahas tentang negara asal perawi. Tarikh Al-Wasit karangan Aslam bin Sahal Al-Rajaji Al-Wasiti. Kitab ini menjelaskan tentang negara asal perawi, menyebutkan nama-nama yang dikenal dari anak keturunannya mulai dari abad kedua Hijriah sampai abad ketiga Hijriah. Kitab ini disusun berdasarkan kabilah, golongan, nama-nama tempat atau daerah, dan lain-lain. Baik teman-teman, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Oktavia Rahmadani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jar wa ta'dil. Dari segi bahasa,
Jarh diambil dari kata dasar jaroha yang berarti melukai. Sedangkan menurut pengertian para ahli hadis, jarh artinya mengkritisi para perawi hadis dengan ungkapan yang menghilangkan keadilan atau dabitnya. Sedangkan menurut para ulama hadis, adil adalah memuji perawi, tazkiyah al-rawi, dan menjadikannya sebagai orang yang adil dan dabit. Nah, adil di sini tentunya bukan adil dalam konteks hukum dan pidana seperti yang ada di dalam sastra Indonesia, melainkan gambaran tentang kualitas moral spiritual. Sedangkan istilah dabit di sini merupakan gambaran dari kemampuan intelektual narator yang benar-benar prima. Selanjutnya, yaitu ada kegunaan ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil sangat berguna untuk menentukan kualitas perawi dan nilai hadis mereka. Membahas sanad terlebih dahulu, harus mempelajari prinsip-prinsip ilmu jarh wa ta'dil yang telah banyak digunakan oleh para ahli. Mengetahui syarat-syarat keabsahan perawi, cara menentukan keadilan dan habit perawi, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pembahasan ini. Seseorang tidak akan dapat memperoleh biografi jika tidak terlebih dahulu mengetahui kaidah-kaidah jarh dan ta'dil. Arti dan derajat tingkatan istilah yang digunakan dalam ilmu ini, dan dari tingkatan ta'dil tertinggi hingga jarh terendah. Jelas bahwa ilmu jarh wa ta'dil ini digunakan untuk menentukan apakah riwayat seorang perawi dapat diterima atau harus ditolak sama sekali. Dan selanjutnya, adapun tingkatan ilmu jarh wa ta'dil. Tingkatan ta'dil ada 6. Yang pertama, tingkatan yaitu para sahabat. Tingkatan kedua yaitu orang yang direkomendasikan oleh para ulama dengan menggunakan ungkapan hiperbolik. Tingkatan ketiga yaitu tingkatan orang yang dipuji oleh para ulama dengan ragam ungkapan yang berbeda. Tingkat keempat yaitu tingkatan orang yang dipuji oleh para ulama dengan menggunakan ungkapan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah siko. Tingkatan kelima yaitu tingkatan orang yang dikomentari oleh para ulama dengan ungkapan yang lebih mendekati ungkapan. Yang keenam yaitu tingkatan orang yang dikomentari oleh para ulama dengan ungkapan yang lebih mendekati cela. Dan adapun juga tingkatan jarh. Yang pertama, perawi yang dikomentari oleh para ulama dengan ungkapan seperti fihi maqol, yang artinya sesuatu yang dibicarakan dalam dirinya. Fihi adna maqol, yang dibicarakan adalah sesuatu hal yang paling rendah. Laisa bi al-qawi, laisa bil matin, artinya tidak kuat. Laisa bi hujjah, tidak bisa dijadikan bukti. Laisa bi al-hafiz, itu artinya bukan hafiz, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua, tingkatannya lebih buruk dari tingkatan di atasnya, yaitu para perawi yang dikomentari oleh para ulama dengan ungkapan seperti la yuhtaju bihi, dia tidak dibutuhkan. Mudtarib al-hadis, hadisnya kacau. Hadisuhu munkar, lahu munakar, lahu munakir, dia memiliki hadis yang munkar. Doif, artinya lemah, atau munkar menurut selain Al-Bukhari, karena Al-Bukhari sendiri pernah berkata, setiap perawi yang saya komentari adalah munkirul hadis, tidak halal meriwayatkan hadis darinya. Dan adapun yang ketiga, tingkatan yang lebih buruk dari tingkatan di atasnya, yaitu para perawi yang dikomentari oleh para ulama dengan ungkapan seperti fulan rudda hadis suhu, artinya ditolak hadisnya. Mardud al hadis, ditolak hadisnya. Doif jidan, artinya sangat lemah. Layak kitab hadis suhu, artinya hadis tidak dapat dituliskan. Matruh al hadis, artinya riwayat hadis harus dibuang. Matruh artinya dibuang. La tahalluk kitabah jadi suhu, artinya tidak halal menulis hadisnya. Laisa bisyai'in, tidak ada. La yastashhidu bi hadisihi, hadis tidak bisa dijadikan untuk menjadi penguat. Terus yang keempat, tingkatan yang lebih buruk dari tingkatan di atas, yaitu para perawi yang dikomentari oleh para ulama dengan ungkapan seperti fulan yasyrik al hadis, mencuri hadis. Muttaham bi al-kiz, dituduh sebagai pendusta. Muttaham bil wad, dituduh pemalsu. Sakit, narator yang jatuh. Zahib al hadis, hadisnya hilang. Majma' ala tarkihi, para ulama telah bersepakat meninggalkannya. Halik, artinya narator yang tewas.
Dan yang tingkatan kelima itu tingkatan yang lebih buruk dari tingkatan di atasnya, yaitu para perawi yang dikomentari oleh para ulama dengan ungkapan seperti Dajjal. Dan yang keenam, tingkatannya lebih buruk di atasnya, yaitu para perawi yang dikomentari oleh para ulama dengan ungkapan hiperbolik munalagoh seperti Akzab al-Nas, manusia yang paling bohong, huwa ruknul kizb, dia adalah tiang guru kebohongan, manda al-kibz, sumber kebohongan. Selanjutnya, contoh penggunaan ilmu rijalul hadis dan jar wa ta'dil. Contoh-contoh penggunaan ilmu rijalul hadis ada 5, yaitu 1. Penilaian keaslian dan keandalan hadis. 2. Membedakan hadis palsu dan mana hadis yang asli. 3. Mengidentifikasi dan menyelesaikan perbedaan pendapat. Yang keempat, melengkapi pemahaman tentang ajaran Islam. Yang kelima, menguji keabsahan hadis-hadis kontroversial. Adapun juga penggunaan ilmu jar wa ta'dil. Ada 4 macam, yaitu 1. Penilaian kepercayaan perawi hadis. 2. Identifikasi hadis palsu. 3. Menyelesaikan perbedaan pendapat. 4. Menyelidiki hadis-hadis kontroversial. Dan selanjutnya, temuan masalah yang sesuai dengan pembahasan kita terdapat kepada pengajar Ummul Qura yang kita tanyakan salah satunya dari kalangan pengajar di pesantren Ummul Qura yang menyatakan bahwa rijalul hadis adalah susunan sanad yang meriwayatkan hadis dari perawi terakhir sampai ke Rasul. Sedangkan jar wa ta'dil itu adalah sifat jelek dan buruk yang dimiliki rijalul hadis yang mengakibatkan hadis itu lemah atau kuat. Dan adapun yang kita tanyakan juga kepada 2 orang mahasiswa bahwa mereka tidak tahu apa itu rijalul hadis dan jar wa ta'dil. Mereka hanya sekedar pernah tahu saja tetapi tidak tahu pengertiannya itu apa. Dan alasan 2 orang mahasiswa ini tidak mengetahui rijalul hadis dan jar wa ta'dil adalah karena belum adanya pembahasan yang diajarkan di perkuliahan kepada mereka mengenai rijalul hadis dan jar wa ta'dil. Untuk dapat mengetahui mengenai rijalul hadis dan jar wa ta'dil, mereka bisa mempelajarinya lebih dalam, misalnya datang ke perpustakaan di kampus dan mencari buku yang berkaitan dengan ilmu-ilmu rijalul hadis dan jar wa ta'dil tersebut. Selain itu, mereka bisa juga mengikuti kajian yang diadakan di kampus tersebut. Dan adapun kesimpulan dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa rijalul hadis merupakan ilmu pengetahuan dalam pembahasannya, membicarakan hal ihwal dan sejarah kehidupan para rawi dari golongan sahabat, tabi'in dan tabi'id. Dengan ilmu rijalul hadis, kita dapat mengetahui data-data perawi secara detail yang meliputi biografi, kualitas kepribadian dan tingkat religiusitasnya. Yang dengan demikian akan diketahui pula itis halus sanad. Sedangkan jar wa ta'dil adalah ilmu pengetahuan yang membahas kritikan adanya aib atau memberikan pujian adil kepada seorang rawi. Ilmu jar wa ta'dil sangat berguna untuk menentukan kualitas perawi dan nilai hadis mereka. Dalam keseluruhannya, ilmu rijalul hadis dan jar wa ta'dil itu memiliki peran sangat penting dalam menjaga keaslian dan kepercayaan hadis serta menjaga integritas ajaran Islam. Menurut survei yang sudah dilakukan penulis mengenai rijalul hadis dan jar wa ta'dil ini, masih sangat sedikit yang mengetahui ilmu ini. Maka agar mereka mengetahui lebih dalam ilmu ini, mereka bisa ikut kajian yang ada di kampus maupun di lingkungan masyarakatnya. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.